Selamat datang di Drone Bolang, tempat di mana keajaiban alam Sulawesi Utara terungkap dari sudut pandang yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Di sini, saya akan mengajak kalian terbang melintasi lanskap menakjubkan, menjelajahi keindahan tersembunyi, dan merasakan keagungan alam ciptaan Tuhan yang dimiliki oleh bumi nyiur melambai. Melalui lensa drone, kalian akan menyaksikan panorama memukau dari pantai-pantai eksotis, perbukitan hijau yang mempesona, hingga gunung-gunung megah yang menjulang tinggi. Inilah Drone Bolang, mengungkap keindahan Sulawesi Utara dari ketinggian. Tak lama matahari beranjak naik untuk bertugas memberi panas pada bumi, kami sudah tiba di kawasan. Iya, warga Manado menyebut tempat ini dengan kawasan. Dibangun di atas lahan hasil reklamasi oleh 6 pengembang atau developer yang dimulai pada tahun 1995. Panjangnya sendiri kurang lebih mencapai 5 km dengan luas 67 hektar. Mirip kawasan reklamasi Orchard Road yang ada di Singapura. Nama sebenarnya adalah Jalan Pierre Tendean, namun masyarakat menyebutnya kawasan atau boulevard. Jika pagi hari, tempat ini banyak didatangi orang yang akan melakukan olahraga, dari lari pagi, senam, dan lain-lain. Jadi, pagi ini sambil mengambil gambar untuk bahan video, kami juga sempatkan untuk mencari keringat dengan berjalan kecil. Iya, saya kali ini tidak sendirian. Pagi ini saya ditemani istri saya. Oh iya, perkenalkan, saya Romi, operator atau pilot dari Drone Bolang. Pemandangan dari bawah sendiri tak kalah bagusnya dengan dari atas. Oh iya, sekedar info, konsep dari setiap video kami tidak 100% hasil pengambilannya dari drone saja. Akan ada video-video yang kami hasilkan dari kamera tangan. Kamera tangan? Iya, kamera yang saya pegang maksudnya. Hehe. Kalau ada yang tanya, loh, kenapa tidak 100% dari drone saja? Nama channelnya saja Drone Bolang.
Jawabannya sangat sederhana, karena semua butuh proses. Setelah berjalan cukup lama, tibalah kami di tempat di mana kami akan menerbangkan drone kami. Bersiaplah untuk terpesona oleh keindahan Sulawesi Utara yang direkam dengan teknologi sinematik terkini, menghadirkan pengalaman visual yang tak terlupakan. Dan inilah Manado dari ketinggian. Dari birunya laut yang tenang, yang memeluk erat setiap ombak kecil yang datang, dan menuju tepian pantai. Pantai yang telah menjadi saksi bisu sejak zaman dahulu kala, saat kapal-kapal asing pertama kali menginjakkan sauhnya di tanah ini. Laut ini adalah saksi perjalanan waktu, tempat di mana kisah-kisah hebat bermula dan bertahan dalam riak-riak ombaknya. Manado merupakan kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Sejak 10 tahun terakhir, namanya semakin terkenal.
Bagian utara, timur, dan selatan dikelilingi oleh perbukitan terjal dan barisan pegunungan hijau. Di sisi barat terpampang pemandangan laut biru berhiaskan 3 pulau terluar, Bunaken, Manado Tua, dan Siladen, yang terkenal dengan kawasan wisata bawah lautnya. Banyak sekali cerita tentang keindahan alam, masyarakat, dan budaya. Namun, beberapa di antaranya tercatat dalam sejarah. Saat ini bukti fisik asal-usul nama Manado masih diperdebatkan. Para ulama dan tokoh masyarakat seringkali berbeda pendapat. Ada banyak versi yang mencoba menerjemahkannya. Sebelum berkembang, Manado merupakan bagian dari wilayah Minahasa. Hingga tahun 1947, Manado masih merupakan Kabupaten Minahasa. Nama aslinya Wenang sebelum berubah menjadi Manado, menurut Profesor Geraldine Manopo Watupungo. Nama Wenang diubah menjadi Manado oleh Spanyol pada tahun 1682 menurutnya. Manado berasal dari nama pulau terdekat Bunaken, yaitu Pulau Manado, yang sekarang adalah Manado Tua. Cerita lain menyebutkan suksesi Wenang dan Manado bukan dilakukan oleh Spanyol, melainkan oleh Belanda, sebab pada tahun 1682 bukan Spanyol yang menguasai dan menjelajah Sulawesi Utara, melainkan VOC Belanda. Manado adalah sebuah kota yang lahir dari pertemuan berbagai peradaban. Telah berdiri kokoh sejak zaman dahulu. Sejarahnya terukir di setiap sudut, di setiap batu dan jalan yang dilalui oleh para pendahulu kita. Di sini, di tanah yang diberkati, berbagai bangsa pernah singgah, meninggalkan jejak yang membentuk wajah kota ini. Dari Portugis, Spanyol, hingga Belanda, semua telah menorehkan pengaruh mereka. Namun, Manado tetap berdiri dengan jati diri yang kuat, menyerap semua itu menjadi satu kekayaan budaya yang tak ternilai. Namun, bukan hanya budaya yang menjadikan Manado istimewa. Di kota ini, agama-agama hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan menghargai. Di antara gemuruh doa yang mengalun dari gereja, terdengar pula lantunan azan yang merdu dari masjid. Di sini, orang-orang datang ke tempat ibadah mereka dengan tenang, tahu bahwa mereka hidup di tengah masyarakat yang memahami makna sejati dari toleransi. Orang-orang Manado dikenal dengan senyum yang selalu tersungging di wajah mereka, sebuah simbol dari hati yang terbuka dan ramah. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam semangat gotong royong, saling membantu tanpa memandang perbedaan. Ketika malam tiba dan kota ini diterangi oleh cahaya yang menakjubkan, Manado tampak seperti sebuah mimpi yang tenang, di mana harmoni dan kedamaian melingkupi di setiap sudut. Angin malam membawa serta doa-doa yang tulus.
memohon berkat untuk kota ini agar terus menjadi tempat yang penuh cinta dan toleransi. Dan disinilah Manado, kota dengan 1000 kisah, tempat di mana sejarah, budaya, dan agama berpadu dalam simfoni yang indah. Sebuah kota yang mengajarkan kita bahwa perbedaan adalah anugerah dan toleransi adalah kunci menuju kebahagiaan bersama. Disinilah, di tanah ini, kita menemukan makna sejati dari persaudaraan. Sebuah pelajaran yang akan terus hidup dalam hati kita selamanya.